Ini Rick. Ia tak ingin difilmkan, tapi Anda tetap memutarnya. Awan gelap menyelimuti bukit terbuka. Kilat sesekali menerangi cakrawala. Udara pun terasa tebal dan berat. Bau ozon makin kuat tercium. Hembusan angin kini menundukkan rumput. Rick yakin aman menikmati badai dari puncak, naik ke titik tertinggi. Ia lalu mengangkat payung logamnya. Tiba-tiba, kilat menyilaukan dan guntur menggelegar. Sambaran petir menembus tubuh Rick dalam sekejap. Pakaiannya sedikit berasap. Mohawk ungunya menjulur tak beraturan bagai jarum. Pola bercabang tipis muncul di kulitnya, jejak arus sementara mirip gambar. Ia terkejut namun tetap tegak berdiri. Mungkin sebagian besar energi mengalir di permukaan tubuh, tak merusak organ dalamnya. Manusia bisa selamat dari sambaran petir. Meski tegangan listriknya besar, durasi sambaran sangat singkat. Saat kulit basah karena hujan atau keringat, arus listrik seringnya mengalir di permukaan, bukan menembus seluruh tubuh. Jalur permukaan ini disebut lucutan permukaan. Ini mengurangi kedalaman luka bakar dan resiko henti jantung. Namun, bahaya tetap ada. Kilatan baru menyambar langit. Petir kembali menyambar tempat Rick berdiri. Tubuhnya tersentak. Tapi, Rick tetap hidup meski sedikit goyah. Petir bisa menyambar tempat yang sama beberapa kali. Saluran yang terbentuk di udara tetap konduktif. Ini memudahkan sambaran lewat lagi. Jadi, pepatah petir tidak menyambar tempat yang sama dua kali, sebenarnya keliru. Sebagian arus petir mengalir di permukaan tubuh, namun bagian lain melewati jantung dan sistem saraf. Ini dapat menyebabkan henti napas sementara, kejang, atau kehilangan kesadaran. Luka bakar dalam jarang terjadi. Namun, jalur arus yang buruk dapat merusak jantung fatal dalam hitungan detik. Rick mencoba mencari perlindungan dan berdiri di bawah pohon besar. Ini adalah tempat terburuk saat badai petir. Petir selalu memilih konduktor tertinggi dan termudah. Kelembaban di batang pohon berubah menjadi uap, merobek kayu. Lebih berbahaya lagi, sebagian muatan bisa melompat dari pohon ke orang di dekatnya. Bahkan jika petir menyambar di dekatnya, berbahaya hanya berada di sana. Arus listrik menyebar di tanah. Perbedaan potensial dapat terjadi di antara kaki Anda, menyebabkan listrik melewati seluruh tubuh. Ini disebut tegangan langkah, dan paling kuat di dekat pusat sambaran. Terhuyung-huyung, Rick merangkak masuk ke mobil terdekat lalu membanting pintu. Bodi logam mobil menyalurkan muatan listrik ke permukaan luar, tidak masuk ke dalam. Ini bekerja seperti sangkar Faraday. Petir meluncur di kulit luar, dan orang di dalam aman jika tidak menyentuh logam. Di sekitar mobil, petir terus menyambar tanah, pohon, dan struktur logam. Satu sambaran sebenarnya terdiri dari beberapa lucutan cepat yang berkedip dalam sepersekian detik. Suhu di saluran petir lebih tinggi dari permukaan matahari. Arusnya sangat besar, tapi waktu paparan terlalu singkat. Seluruh energi tidak sempat melewati tubuh manusia. Kasus kematian tetap terjadi, biasanya karena henti jantung dan napas mendadak, atau cedera parah akibat jatuh dan puing-puing. Penting diingat, korban sambaran petir tidak bermuatan. Menyentuhnya aman. P3K dan resusitasi dapat menyelamatkan jiwa, bahkan jika korban tidak menunjukkan tanda-tanda napas. Peluang tersambar petir dalam setahun kurang dari 1 dalam sejuta. Sekitar 9 dari 10 korban selamat, namun efek samping seperti masalah pendengaran atau memori mungkin menetap. Ada kasus orang yang selamat dari 7 sambaran petir, meski ini keberuntungan luar biasa. Rick duduk di mobilnya, mengamati badai petir perlahan menghilang di cakrawala. Saat petir, terbaik adalah berlindung di rumah atau mobil. Jangan berdiri di bawah pohon. Jangan pegang benda logam di atas kepala. Segera tinggalkan tempat terbuka. Mayoritas selamat, tapi jangan coba-coba memverifikasinya sendiri. Lebih baik berlangganan saluran Rick dan tunggu episode berikutnya.